Tema hari ini, saudara-saudari, adalah bedanya Tuhan dan Allah. Kita sekarang masuk dalam bagian yang pertama, masalah terjemahan Tuhan. Teks yang pertama diambil dari Injil Matius 27 ayat 62 dan 63. Yang dicetak tebal dengan warna biru, hurufnya lebih besar, itu berbunyi Kyrie. Nah, Kyrie itu diterjemahkan Tuhan. Sebutan Kyrie kepada siapa? Kepada Pilatus. Ayat yang berikutnya sekarang. Yohanes 12 ayat 21. Filipus dalam ayat ini disapa Kyrie. Kyrie diterjemahkan Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sekarang Yohanes 20 ayat 15. Kiporos atau pengelola taman tadi disapa apa? Kyrie. Kita ada kesimpulan kecil selanjutnya. Pilatus dan Filipus disapa Kyrie, juga penunggu taman. Itu akarnya adalah Kyrios. Terjemahannya tadi apa? Tuhan. Selanjutnya sekarang, Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, itu Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, Kyrie. Ayat yang lain, bab yang sama, Matius 8 ayat 5 sekarang. Jadi perwira ini mendapatkan Tuhan Yesus lalu berkata, Tuhan. Bahasa Yunaninya apa ayat 6? Kyrie. Ayat yang lain, kata Injil Lukas, bab 5 ayat 12. Tuhan Yesus disapa Kyrie, terjemahannya Tuhan. Kesimpulan kecil selanjutnya, sebuah pit stop. Pilatus, Filipus, juga penunggu taman tadi. Dan terakhir Yesus disapa dengan sapaan sebutan yang sama, Kyrie. Dari kata Kyrios, Tuhan terjemahannya. Nah sekarang ada lanjutannya ini. Kata Matius 15 ayat 21 sampai 22. Injil Matius. Kasihanilah aku ya Tuhan. Teks Yunaninya berbunyi apa? Kyrie. Injil Yohanes bab 4 ayat 15 disambung ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, lihat sekarang teks Yunaninya. Kyrie. Ayat 19 juga Kyrie. Berarti Yesus disapa dengan sebutan Kyrie. Terjemahannya Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan dan Tuhan sekarang punya makna yang berbeda. Tuhan itu berarti manusia, menyebut seorang manusia. Tetapi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu ilahi, karena untuk menyebut yang maha tinggi, yang supernatural, yang maha kuasa, sang pencipta, berarti ilahi. Kenapa terjemahannya bisa Tuhan dan bisa Tuhan? Padahal teks Yunaninya bilang Kyrie. Artinya kalau demikian kata Kyrie bermakna ganda. Bisa bermakna manusiawi, bermakna Tuhan, juga bisa bermakna ilahi Tuhan. Nah ini kan masalah saudara-saudari. Dalam penerjemahan ini menjadi masalah. Satu kata dalam bahasa Yunani harus diwakili dengan dua kata dalam bahasa Indonesia. Tidak mudah kan? Nah sekarang kita masuk dalam bagian kedua, istilah Tuhan dan Allah. Banyak bahasa di dunia ini membedakan istilah Tuhan dan istilah Allah. Masalahnya bahasa Indonesia kata Tuhan itu kata perkembangan. Tuhan, T-U-A-N, bisa digunakan untuk pencipta, bisa digunakan untuk ciptaan. Lalu kemudian ada perubahan. Kata Tuhan lalu dikhususkan untuk ciptaan yang manusiawi. Tuhan lama-lama dikhususkan kata itu. Akhirnya hanya khusus untuk menyebut sang pencipta, berarti sosok ilahi. Dalam bahasa Indonesia, kata Allah itu berarti juga sang pencipta yang supernatural. Bukan makhluk ciptaan, sebutan kata Allah dalam bahasa Indonesia itu ilahi. Nah inilah menjadi masalah. Dalam perkembangan makna ini, lama-lama Tuhan dalam pikiran banyak orang menjadi sinonim dengan Allah. Persoalannya adalah, Kyrios, Dominus, Lord tetap bermakna ganda. Itu seperti kata Gusti dalam bahasa Jawa. Yang di dalam bahasa lain hanya dibedakan dengan dua kata, Theos, Kyrios, Deus, Dominus, God, Lord. Dalam bahasa Indonesia menjadi tiga, Allah, Tuhan, Tuhan. Karena Tuhan itu satu-satunya maka mengacu pada Allah, menjadi sinonim dalam pemikiran bahasa Indonesia. Ini repot. Pikiran orang berbahasa Indonesia begitu menyebut kata Tuhan, pikirannya langsung sang pencipta yang maha tinggi itu.
Padahal ini Tuhan itu garis miring Tuhan sebenarnya. Tuhan garis miring Tuhan. Sebenarnya kalau kita menyebut Tuhan Yesus, itu kan Inggrisnya Lord Jesus. Latinnya apa? Dominus Yesus. Yunaninya Kyrios Yesus. Tuhan Yesus. Dalam makna ganda, ya manusiawi, ya ilahi. Ini belum melibatkan agama lain loh. Kalau sudah melibatkan agama lain, benarkah Yesus adalah Tuhan? Nah, Tuhan dalam kata itu yang dimengerti adalah Sang Pencipta itu. Karena apa? Kata Tuhan dan Allah menjadi sinonim dalam bahasa kita. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, kata Allah dalam bahasa Indonesia, paling kurang bahasa Indonesia kekristenan, itu berarti Sang Pencipta yang supernatural, yang ilahi. Kata Tuhan dibedakan dengan kata Tuhan padahal awalnya satu. Dalam perkembangan lanjutan, Tuhan jadi sinonim dengan Allah. Bagian ketiga, terakhir. Apakah Allah milik agama lain? Apakah kata Allah, istilah Allah itu milik agama lain? Mengenai ini ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa istilah Allah itu milik agama Islam. Apakah benar? Mari buktikan secara historis. Buktinya satu dengan menanyakan siapakah nama ayah Muhammad. Nabi Muhammad itu ya. Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, namanya sendiri Abdullah bin itu kan anaknya. Berarti Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Abdullah itu bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata ab dan Allah. Abd kita tahu serapannya dalam bahasa Indonesia ada abdi. Jadi Abdullah itu hamba Allah, abdi Allah. Artinya sebelum Muhammad lahir, kata Allah sudah dipakai di tanah Arab. Artinya lagi apa? Artinya lagi adalah kata Allah sudah ada sebelum agama Islam lahir. Hal yang wajar bisa kita bandingkan dengan agama Katolik juga. Agama Katolik itu kan menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa liturgi. Jadi agama Katolik menggunakan bahasa Latin yang sebelumnya sudah ada. Sama, agama Islam menggunakan bahasa Arab yang sebelumnya sudah ada. Kata Allah sudah ada lebih dulu. Sama, kata Dominus sudah ada sebelum Katolik lahir. Dengan demikian kata Allah itu kata umum, itu kata bahasa Arab, bukan kata milik agama tertentu, dalam hal ini agama Islam. Itu satu bahasa umum, netral, tidak milik siapa-siapa. Bukti yang lain, orang Kristen Arab menggunakan bahasa Arab. Beberapa saat sebelum Islam lahir sudah ada Alkitab berbahasa Arab, sudah ada tulisan berbahasa Arab. Itu saya copy itu dari abad keempat itu. Gereja Maria, Santa Maria, gereja gantung di tanah Mesir. Inggrisnya in the name of God Almighty. Kata God itu tulisannya Allah. Nanti saya tampilkan yang lebih jelas. Yang kedua ini teks yang lain. Kata Allah dalam doa Katolik. Kalau ini gereja Katolik. Itu saya ambil di Yordania, itu foto tangan saya sendiri itu. Jadi kata Allah dalam doa Katolik itu biasa. Ini bukti juga. Kesimpulannya apa? Kata Allah bukan milik agama tertentu. Itu kata bahasa Arab netral, dipakai oleh agama apapun. Dipakai secara bersama-sama. Dipakai di tempat-tempat masyarakat berbahasa Arab, yaitu negara-negara Arab, negara-negara berbahasa Arab, dan tempat-tempat yang dipengaruhi kultur Arab. Itulah kenapa di Indonesia pakai kata Allah, karena pengaruh kultur Arab cukup kuat. Tapi sampai di sini dulu, bedanya Tuhan dan Allah dengan problematikanya. Hanya untuk mengerti kata Tuhan dan kata Allah bedanya apa. Shalom Alaikum.